Bahkan 100 tahun dari sekarang, manusia itu masih akan tetap memperdebatkan eksistensi Tuhan dan makna dari alam semesta kita. Kita hidup di alam semesta yang begitu indah, lumayan teratur, dan ternyata alam semesta yang kita tempati juga sangat sederhana ya. Kadang saya merasa takjub bahkan terpesona ketika menyadari bahwa semua hukum-hukum fisika yang kita kenal saat ini, mulai dari hukum gerak Newton, persamaan Einstein, persamaan Maxwell, mekanika kuantum, dan lain sebagainya, itu secara teoritis bisa dirangkum hanya dalam satu lembar kertas saja. Nah, dalam satu lembar kertas itu, kita bakal menemukan teori relativitas Einstein yang menunjukkan bahwa ruang dan waktu itu bukan dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling terkait. Nah, kesatuan ini kita sebut sebagai ruang waktu atau space-time. Dari kerangka inilah kita bisa memahami bagaimana gravitasi bekerja. Jadi gravitasi itu bukan sekedar gaya tarik-menarik antar benda menurut Isaac Newton, tapi gravitasi menurut Einstein itu tidak lain hanyalah manifestasi dari kelengkungan ruang waktu yang dipengaruhi oleh kehadiran massa dan energi yang sangat masif. Bahkan, cahaya yang tampaknya bergerak lurus pun sebenarnya mengikuti jalur yang dibentuk oleh lengkungan ruang waktu tersebut. Kemudian di lembar yang sama ada teori lain yang disebut sebagai standar model. Nah, teori ini berisi daftar partikel-partikel subatomik, misalnya seperti quark, lepton, boson, dan lain sebagainya. Nah, standar model inilah yang mampu menjelaskan hampir semua fenomena di alam semesta yang kita kenal saat ini. Mulai dari proses yang terjadi dalam inti proton yang sangat-sangat kecil, sampai pada batas terjauh alam semesta yang bisa kita amati. Nah, ketika beberapa orang melihat betapa ringkasnya semua hukum-hukum alam ini, mereka kemudian jadi bertanya-tanya, apakah semua ini memang sudah dirancang sebelumnya? Keindahan, kesederhanaan, dan keteraturan ini sering membuat orang berkesimpulan bahwa ada semacam tangan atau desainer kosmik di balik semua ini. Dan bagi sebagian orang, mungkin inilah salah satu argumen terkuat untuk eksistensi Tuhan. Namun, di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa saat ini, salah satu yang menjadi dasar dari pemahaman kita dan mungkin menjelaskan secara cukup baik mengenai alam semesta itu adalah sains gitu. Dan sains itu berdiri di atas hal-hal yang bisa diverifikasi, bisa direplikasi, dan tentu saja difalsifikasi. Nah, inilah poin penting yang membedakan cara berpikir saintifik dengan cara berpikir lainnya. Misalnya dalam bidang sastra, agama, atau filsafat, interpretasi terhadap sebuah pernyataan itu bisa makin rumit dari waktu ke waktu. Misalnya dalam agama, kita itu bisa terus memperdebatkan maksud tersembunyi dari ayat-ayat dalam kitab suci kita. Karena setiap ahli itu punya interpretasi yang berbeda-beda dan tidak pernah ada jawaban yang tunggal. Sebaliknya dalam sains, apalagi fisika, arahnya justru menuju kesederhanaan. Semakin berkembang teori-teori sains malah semakin ringkas dan efisien. Misalnya hukum-hukum alam yang begitu kompleks ternyata bisa dijelaskan hanya dengan beberapa persamaan saja. Sementara sastra, agama, dan filsafat itu cenderung menghasilkan beragam interpretasi yang semakin rumit. Sedangkan sains justru berusaha merangkum semua kerumitan dunia ini menjadi aturan-aturan sederhana yang universal gitu. Makanya kata salah satu fisikawan teoritis namanya itu Paul Dirac, dia mengatakan bahwa fisikawan ingin membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana, sementara sastrawan ingin membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Dan bagi saya secara personal, itulah yang membuat sains sangat menarik. Tetapi kita juga harus jujur bahwa ada memang hal-hal yang berada di luar jangkauan sains. Sains tidak bisa menjawab semuanya. Contoh paling sederhana, sains itu tidak bisa membuktikan sesuatu yang negatif. Ambil contoh soal unicorn. Katakanlah kita ingin membuktikan bahwa unicorn itu tidak ada. Kita sudah menjelajahi seluruh permukaan bumi dan tidak pernah menemukan yang namanya unicorn. Namun secara logika, selalu ada kemungkinan bahwa unicorn bersembunyi di pulau yang belum kita temukan.
atau di dalam gua yang belum kita masuki. Jadi kesimpulannya, kita itu tidak bisa membuktikan bahwa unicorn itu tidak ada. Hal yang sama itu berlaku untuk Tuhan, atau misalnya makna alam semesta gitu. Seberapapun kita berkelana ke luar angkasa, kita itu bisa saja berkata, kami belum menemukan Tuhan. Tapi selalu ada kemungkinan Tuhan itu berada di wilayah yang belum kita jangkau. Dengan kata lain, topik seperti eksistensi Tuhan, malaikat, hantu, dan jin itu tidak pernah bisa diuji dan tidak bisa diverifikasi secara sains. Karena mereka itu berada di luar wilayah sains. Dan karena itu, bahkan 100 tahun dari sekarang, manusia itu masih akan tetap memperdebatkan eksistensi Tuhan dan makna dari alam semesta kita. Nah, kita harus terbuka bahwa pengetahuan kita tentang alam semesta saat ini itu memang masih berada di bagian permukaan atau hanya sebagian kecil yang kita tahu soal alam semesta kita. Kata para ilmuwan, kita hanya baru tahu 5% dari keseluruhan alam semesta kita. Sedangkan 95% lainnya itu masih belum bisa kita jangkau gitu. Jadi ya terlalu gegabah juga kalau misalnya kita langsung mengambil kesimpulan pasti tentang sifat keseluruhan realitas. Sementara alat dan wawasan kita itu masih sangat terbatas gitu. Artinya ya, saya hanya mau bilang bahwa kita itu nggak bisa juga langsung menyimpulkan bahwa Tuhan itu nggak ada hanya dengan menggunakan kacamata sains. Karena alam semesta kita ini sangat-sangat luas ya, dan pengetahuan kita soal alam semesta saat ini itu masih sangat-sangat terbatas. Bisa saja Tuhan itu berada di luar alam semesta kita gitu. Intinya gini, sains itu bisa menjelaskan banyak hal. Tapi memang ada hal-hal atau batas-batas yang tidak bisa dijangkau oleh sains. Di luar batas itu, manusia itu hanya bisa berdebat atau percaya. Tetapi ada satu pertanyaan besar yang tidak bisa kita abaikan. Pertanyaan yang sudah diajukan oleh Thomas Aquinas berabad-abad yang lalu tentang first mover atau penggerak pertama. Dari mana asal segala sesuatu gitu. Bahkan jika kita punya theory of everything yang katanya bisa menjelaskan semua hal, tetap muncul pertanyaan berikutnya, dari mana theory of everything itu berasal? Nah, menurut beberapa fisikawan, theory of everything itu ada karena dia merupakan satu-satunya teori yang konsisten secara matematis. Semua teori lain pada akhirnya akan runtuh ke dalam kontradiksi. Jika kita mencoba membuat teori alternatif, ya pada akhirnya kita akan tiba pada kesimpulan absurd, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu artinya teori kita cacat sejak awal. Memang perjalanan menuju theory of everything penuh dengan rintangan. Begitu kita menambahkan efek kuantum ke sebuah teori, biasanya teori itu bakal kacau karena hasilnya penuh dengan ketidakterhinggaan gitu, atau simetrinya hancur karena adanya anomali. Tapi justru disinilah menariknya. Ada kemungkinan hanya ada satu solusi yang lolos dari semua tantangan ini. Satu teori yang konsisten, sementara teori lain akan gugur. Contohnya ada pada misalnya teori string ya. Jika alam semesta kita itu punya dimensi ruang waktu lebih dari 10 atau 11, maka perhitungannya itu akan menghasilkan kontradiksi. Ketika para fisikawan menghitung, sering muncul faktor D-10, di mana D adalah jumlah dimensi. Nah, jika D ini sama dengan 10, anomali itu akan hilang. Tapi jika tidak, kita bakal mendapatkan alam semesta yang mustahil, penuh dengan kontradiksi, di mana logika matematika itu akan dilanggar gitu. Hal serupa juga terjadi pada M-teori dengan 11 dimensi. Jadi, mungkin hanya ada satu alam semesta yang benar-benar konsisten, tempat di mana 2 tambah 2 selalu sama dengan 4. Nah, ini kemudian membawa kita pada salah satu pertanyaan besar yang dulu ditanyakan oleh Einstein. Apakah Tuhan punya pilihan ketika menciptakan alam semesta? Apakah alam semesta kita unik atau ada banyak kemungkinan? Bagi fisikawan seperti Michio Kaku, jawabannya adalah Tuhan tidak punya pilihan. Hanya ada satu persamaan yang bisa menggambarkan alam semesta. Persamaan itu unik, mungkin solusinya banyak, menghasilkan berbagai kemungkinan bentuk alam semesta, tetapi persamaan dasarnya itu hanya satu. Lalu pertanyaan lain yang tidak kalah penting, kenapa ada sesuatu bukannya tidak ada apa-apa sama sekali? Nah, dalam teori kuantum, tidak ada apa-apa itu sendiri sebenarnya tidak pernah eksis gitu. Misalnya dalam fisika, kita itu tidak akan bisa benar-benar mencapai kondisi nol mutlak. Bahkan pada titik terendah, atom-atom itu masih tetap bervibrasi dalam energi kuantumnya. Ini yang disebut sebagai zero point energy. Kalau atom-atom itu benar-benar berhenti total, ya itu akan melanggar salah satu prinsip dalam fisika kuantum yang disebut sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi,
bagaimana dengan asal mula Big Bang? Nah, kemungkinan besar Big Bang itu berasal dari fluktuasi kuantum dalam ketiadaan. Bahkan dalam ruang vakum yang paling kosong, selalu ada partikel dan antipartikel yang muncul lalu menghilang kembali. Ruang vakum itu, kata Stephen Hawking, ibarat foam atau busa ruang waktu, penuh dengan gelembung-gelembung kecil alam semesta yang meletup lalu hilang. Nah, kita itu tidak pernah melihat busa ruang waktu ini karena ukurannya jauh lebih kecil dari atom. Tapi sesekali ada satu gelembung yang tidak lenyap dan secara teori ia mengembang, menggelembung, dan akhirnya menciptakan sebuah alam semesta. Dan alam semesta kita itu adalah salah satu dari gelembung itu. Jadi, mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan? Ya, karena bahkan ketiadaan dalam mekanika kuantum sebenarnya penuh dengan sesuatu. Alam semesta kita itu adalah hasil dari fluktuasi kuantum di dalam ketiadaan. Dan berbeda dengan gelembung-gelembung lain yang lenyap, gelembung kita terus mengembang, kemudian jadi alam semesta, dan lahirlah kita di sini, dalam keadaan ragu, berdebat, dan mempertanyakan semua misteri yang ada. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Mumin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.